Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu kembali pembahasan berikutnya tentang bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Dan yang akan dibahas kali ini adalah bentuk logaritma. Kita lanjutkan apa definisi dari logaritma. Dan yang akan dibahas adalah tentang definisi dan sifat-sifat logaritma. Untuk yang pertama, definisinya dulu. Definisi logaritma, kita lihat ini berawal dari bentuk pangkat. Y sama dengan B pangkat X, jika dan hanya jika X sama dengan B log Y, atau ini dibacanya logaritma basis B dari Y. Nah, ini berlaku bolak-balik. Jadi, jika Y sama dengan B pangkat X, maka X sama dengan B log Y, atau logaritma basis B, atau bilangan dasarnya B dari Y. Dan sebaliknya, jika X sama dengan B log Y, maka berlaku Y sama dengan B pangkat X. Ini kira-kira dibacanya seperti ini. Dengan X, B, dan Y adalah bilangan real, tetapi ada syaratnya. B itu tidak boleh 1, karena 1 dipangkatkan berapapun hasilnya 1. Kemudian B-nya harus lebih dari 1. Dan Y-nya lebih dari 0, atau bilangan positif. Kita lanjut. Ini untuk bahasan berikutnya ini, untuk penulisan B log Y, ini B-nya disebut bilangan pokok atau bilangan dasar. Yang Y-nya ini bilangan yang dilogaritmakan. Kemudian untuk bilangan pokoknya yang 10, ini tidak dituliskan 10 log Y misalnya gitu ya. 10-nya itu tidak dituliskan. Jadi, jika menemukan bentuk log Y, ini artinya bilangan pokoknya atau bilangan dasarnya ini 10. Demikian untuk bilangan pokoknya E atau bilangan Euler ini, E itu sama dengan 2,7182818182818 dan seterusnya gitu ya. Maka ditulis logaritmanya adalah logaritma natural atau ln. Dibacanya ln ini ln. Merupakan logaritma natural. E log Y, maka ditulisnya ln Y gitu ya. Ini karena bilangan dasarnya E. Maka E log ini diwakili oleh ln saja. Kita lanjut. Kita lihat dari bentuk pangkat menjadi bentuk logaritma. Asalnya 3 pangkat 2 sama dengan 9. Maka ini akan senilai dengan logaritma basis 3 dari 9 sama dengan 2. Atau A pangkat X sama dengan B, maka X sama dengan logaritma bilangan pokoknya A dari C. Ini bisa dituliskan seperti ini. Ini ya, sama saja penulisannya. Bilangan pokoknya 3 di atas, logaritma 9 sama dengan 2. Nah, gitu. Demikian untuk yang contoh kedua, 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka bentuk logaritmanya logaritma
bilangan pokok 2 dari 8 sama dengan 3. Atau bisa dituliskan bentuknya seperti bentuk ini menjadi bilangan pokoknya 2 yang dilogaritmakannya 8. Hasilnya adalah 3. Nah, ini sama. Penulisannya mau seperti ini atau ini sama saja. Jadi jika ada menemukan atau jika ditemukan bentuk seperti ini, maka sama saja dengan ini. Atau yang ini sama saja dengan ini. Ya. Kita lanjut sifat-sifat logaritma bagaimana? Nah ini ada beberapa sifat logaritma untuk perkalian. B log X tambah B log X kali Y ini akan senilai dengan B log X ditambah B log G. Jadi ini bilangan pokoknya sama B. Ini asalnya X kali Y, maka ini B log X ditambah B log Y. Ya, ditambah ya. Kalau perkalian menjadi penjumlahan. Kalau pembagian ini X bagi Y, maka menjadi pengurangan. Sama bentuk ininya bilangan pokok B. Kalau di sini bilangan pokoknya B berarti B. Kalau di sini bilangan pokoknya A, di A juga. Itu untuk perkalian dan pembagian. Kemudian yang selanjutnya yang C, sifat yang C. Ini ada perpanjangan the power rule. B logaritma X pangkat P. Sama saja dengan P kali B log X. Gitu ya. Kalau pangkat bisa pinggirkan ke sini, artinya ini perkalian. Ya. Kemudian turunan dari sini nanti akan diperoleh ini. B log B pangkat N sama dengan N. Karena N-nya bisa ke sebelah kiri. B log B sendiri sama dengan 1. Karena B pangkat 1 adalah B. Gitu ya. B log B pangkat N sama dengan N. B log B-nya sama dengan 1. Kalau B log 1 sama dengan 0. Karena B dipangkatkan 0, hasilnya 1. Apapun ini, bilangan pokoknya berapapun, kalau logaritma yang dilogaritmakannya 1, maka hasilnya 0. Untuk yang berikutnya, B pangkat M log C pangkat N. Ini sama saja dengan N per M kalikan B log C. Jadi untuk pangkat-pangkatnya bisa dibuat pecahan atau pembagian dari pangkat-pangkatnya ini. Yang dilogaritmakan dibagi dengan yang bilangan pokok. Yang di pangkatan ini pangkatnya ya. Dan yang kebalikannya ini, yang asalnya B log A, ini akan sama asal pangkatnya. Asal pangkatnya sama, ini harusnya sama M, ini juga M. Ya, ini M juga, M. Maaf, nih, bukan M ini tetapi M juga ya. Ini M juga. Nah, gitu. Kenapa? Ini harus sama M, ini M, karena nanti akan M dibagi M. M per M itu sama dengan 1, dikalikan B log A, maka hasilnya B log A. Gitu ya. Ini sama harusnya M, ini M. Kalau N, N. Berapapun ini ya. Harus sama. Untuk sifat berikutnya. Nah, mengubah basis. Asalnya B log X. Ini bisa dinyatakan dengan pembagian dari yang dilogaritmakannya, logaritma X per logaritma B. Gitu. Ini basisnya silahkan, atau bilangan pokoknya silahkan bebas. Asal sama. Kalau A, kalau
C gitu ya, karena ini B. Oke. Nah, dari sifat ini akan berlaku seperti ini. B log X. Bilangan pokoknya B yang dilogaritmakannya X akan sebanding dengan 1 per X log B. Jadi dibalik, yang dilogaritmakannya menjadi bilangan pokoknya menjadi yang dilogaritmakan. Tapi 1 per. Kemudian yang ini yang kedua, A log B dikalikan B log C. Nah, ini nyambung B dengan B. Maka akan sebanding dengan A log C. Yang terakhir ini, sifat yang terakhir, perpangkatan. Jika ada bentuk B pangkat B log X, ini B-nya sebagai bilangan pokok ya, sama dengan X. Maka hasilnya sama dengan X. Gitu. Asal ini B apa bilangan yang dipangkatkan sama dengan bilangan pokoknya. Maka akan menghasilkan X. Itu sifat-sifatnya. Kita lihat contoh-contoh soal. Nah, dengan menggunakan sifat, jika ada soal seperti ini, logaritma 20 ditambah logaritma 30 dikurangi logaritma 6 sama dengan berapa gitu ya. Ini bilangan pokoknya 10 di sini ya. 10 logaritma 20, 10 logaritma 30, 10 logaritma 6. Kita kan kalau harus menentukan seperti ini langsung, 10 logaritma 20, 10 pangkat berapa supaya jadi 20 kan tidak bisa ya. Nah, dengan menggunakan sifat logaritma, nah ini penjumlahan kan, berarti yang dilogaritmakannya dikalikan. Sedangkan kalau pengurangan dibagi. Sehingga ini menjadi 20 kali 30 dibagi 6. 20 kali 30, 600 dibagi 6 sama dengan 100. Logaritma 100. Artinya 10 pangkat berapa supaya jadi 100? Maka hasilnya 2. Karena 10 pangkat 2 sama dengan 100. Begitu. Yang contoh kedua. Nah, jika yang diketahuinya logaritma 2 sama dengan 0,3010 dan logaritma 3 sama dengan 0,4771, maka yang ditanyakan logaritma 50. Apa hubungannya ya logaritma 2 dengan 3 dengan 50 ya? Kita lihat penyelesaiannya ini. Ternyata ini yang 50 itu adalah 100 dibagi 2. Berdasarkan sifat tadi, untuk pembagian menjadi pengurangan ya. Logaritma 100 dikurangi logaritma 2. Nah, ternyata logaritma 2-nya bisa dipakai. Logaritma 100 sendiri adalah 2. Logaritma 2-nya 0,3010. Sehingga 2 dikurangi 0,3010 adalah 1,6990. Begitu. Lanjut contoh berikutnya. Yang ketiga, ini 3 log 27 kali 243. Kemudian yang B, jika diketahuinya 9 log 8 sama dengan A, maka yang ditanyakannya 4 log 3 itu apa ya hubungannya dengan A ini. Berapa A gitu, atau apa hubungannya dengan A. Dan terakhir, 3 pangkat 9 log 5. Ini 9-nya sebagai bilangan pokok. Kita lihat pembahasannya. Ini dengan menggunakan sifat bahwa 27 adalah 3 pangkat 3 dan 243 adalah 3 pangkat 5. Ini bentuk akar sifatnya kalau perkalian berarti pangkatnya ditambah. 3 tambah 5. Nah, jadi 3 yang tetap 3 pangkat 8. Ya. 3 log 3 pangkat 8. Ini 8-nya bisa ke kiri kanan. Sedangkan 3 log 3 hasilnya 1. Ya. Ada sifat tadi B log B sama dengan 1. Sehingga 8 kali 1 sama dengan 8 hasilnya.
3 log 27 kali 243 adalah 8. Yang selanjutnya 9 log 8 itu diketahui sama dengan A. Yang ditanyakan 4 log 3. Ini penjelasannya. 9 log 8 diubah sesuai dengan sifat-sifat yang tadi sudah dibahas. Log 8 dibagi log 9. Ini kenapa di sini 3, di sini 2. Ini log 8-nya 2 pangkat 3. Kemudian 9-nya 3 pangkat 2. Sehingga 3-nya bisa dikirikan, dan yang 9 itu 3 pangkat 2, 2-nya bisa dikirikan. 3 per 2. 3 per 2. Log 2 per log 3 sama dengan A. Maka log 2 per log 3 sama dengan ini A dibagi 3 per 2. Sama saja dengan 2 per 3 kalikan. Atau A dikalikan 2 per 3 ya. Ini di. Sehingga log 3 dibagi log 2 sama dengan ini bisa senilai asalnya log 2 dibagi log 3 adalah 2 per 3. Maka log 3 per log 2 sama dengan 3 per 2A. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Biar ada hubungannya ke sini. Nah, ini ya. Log 3 per log 4. Sesuai sifat. Log 4-nya, ini 4-nya 2 pangkat 2. Nah, ini 2-nya diklik sini kan. Ini ada log 3 per log 2. Ini kan 1 ya. 1 per 2 gitu. 1 per 2. Ini log 3 per log 2-nya ini sudah ada. 3 per 2A. Oke, ganti. 1 kali 3. 3. Ini 3 bukan 1. 1 kali 3, 3. Di sini 3 nih hasilnya benar. 2 kali 2A, 4A. Maka 4 log 3 hasilnya 3 per 4A. Bukan 1, ini 3 ya. Ini 3. 3. Yang C bentuk pangkat. Nah, ini 3 pangkat 9 log 5. Nah, 9 itu kita ubah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Sedangkan yang 5 ini kan pangkat 1. Berarti yang 1 per 2-nya bisa ke sini kan. 1 per 2 ininya 3 log. 3 pangkat 3 log gitu ya. Biar sama ini dengan yang dipangkatkan. Maka yang 2 ini yang 1 per 2-nya. 5 pangkat 1 per 2. Atau akar 5. Ini hasilnya kalau 3 pangkat 9 log 5 adalah akar 5. Demikian. Terima kasih. Semoga apa yang dipelajari pahamnya mudah sekali dan harus tetap semangat. Sehat selalu. Salam sehat dan tetap semangat.